Baik, Oke. untuk itu kami persilakan untuk sesinya Pak Said bisa dimulai. Ya, terima kasih Mbak Triara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua. Salam sejahtera. Senang sekali saya bisa hadir di sini bertemu rekan-rekan semua. Alhamdulillah untuk sesi sharing 4 gaya kepemimpinan atau biasa disebut 4 leadership style. Terima kasih yang sebesar-besarnya buat rekan sekalian atas atensi dan waktunya. Sudah bisa hadir di sini, semoga kehadiran kita di sini tidak sia-sia, memberikan manfaat yang sebesar-besarnya. Dan setelah selesai dari sesi ini ada pencerahan lah yang bisa kita dapatkan. Amin. Saya sharing dulu ya. Udah kelihatan? Udah, Pak. Ya, Pak. Sudah, Pak. Ya, karena saya kalau lagi present ini nggak bisa lihat chat, bisa sih nanti saya pakai HP mungkin. Tapi kalau misalnya mau tanya langsung bisa open mic juga sih. Jadi yang ingin saya sharing di sini adalah situational leadership atau 4 gaya kepemimpinan situasional. Sebelum itu saya mungkin memperkenalkan diri dulu. Kalau ada yang belum kenal, nama saya Trizky Rizhanur. Ini karir saya di CKB dari 2007, waktu itu masih di staff warehouse, terus ke Banjarmasin di 2011 sampai 2013, terus supervisor Samarinda, terus ke Jakarta juga, dan akhirnya sekarang di Balikpapan. Jadi saya pernah tuh jadi bawahan, saya pernah juga jadi atasan. Jadi harusnya sih siapapun yang bertanya, tanya aja. Mungkin saya bisa melihatnya dari sisi itu, mudah-mudahan. Tuh, jadi saya sudah beberapa kali pindah-pindah. Yang terakhir ke Jakarta bersama anak dan istri. Istri saya 1, anak saya 2. Jangan kebalik, hati-hati. Ya, istri saya juga bisa sih, untungnya dia mengikuti saya. Memang beruntung sih dia punya suami seperti saya. Terus, kok nggak ada ketawanya ya, susah ya emang ya kalau ini ya. Tujuan kita kali ini apa? Yaitu seorang pemimpin mengerti dan mampu melakukan gaya kepemimpinan efektif sesuai dengan kondisi anggota timnya. Jadi ini latar belakangnya apa sih sebenarnya? Kenapa sih saya harus mengangkat tema ini? Karena awalnya sih dari beberapa leader yang mengikuti training coaching sebelumnya. Jadi di training coaching itu kan ada beberapa teori tuh yang kalau kita pernah ikut, ini kan banyak sini ya yang pernah ikut coaching, training coaching. Nah di situ kan ada tuh, dia harus grow tuh, dia harus ada goalnya, reality, dia ada opsi-opsi, baru dia wrap up. Nah di situ tuh kita tidak boleh memberikan direct order. Kita tidak boleh mendikte, kita tidak boleh memberikan arahan. Kita harus menggali ide dari bawah. Komunikasi harus 2 arah, terus kita harus juga mengajukan pertanyaan-pertanyaan terbuka. Nah, ada beberapa leader yang kesulitan. Ini gimana ya kalau saya bawahan saya ini orang baru misalnya. Saya pancing ide-ide ya enggak keluar dia idenya. Atau bawahan saya ini orang lama tapi dia baru aja di proyek itu, gimana ya? Kalau saya coaching terus ini, terus saya dilarang memberikan pertanyaan terbuka, dilarang memberikan instruksi, ini bisa enggak jalan nih proyek, gimana? Saya juga sama sih, saya juga oh iya ya mikir gimana ya kalau misalnya seperti itu. Akhirnya saya menemukan artikel tuh dari Pak Paul Hersey dan Ken Blanchard namanya. Jadi ternyata ada
selain coaching, ternyata ada 4 gaya kepemimpinan. Nah, itu directing, coaching, supporting, delegating. Jadi di sini adalah kepemimpinan situasional dengan menyesuaikan gaya pemimpin dengan mempertimbangkan tingkat kesiapan anggota tim dan keunikan setiap situasi. Jadi kuncinya di situ tuh. Pemimpin menyesuaikan gaya kepemimpinannya tergantung dari bawahannya. Jadi jangan terbalik seperti yang saya bilang tadi. Kita kalau pemimpin cuma punya satu gaya, misalnya nih gaya otoriter atau gaya yang directing tuh, yang high directive dan low supportive behavior ini. Dia selalu seperti itu, dia akan bisa lelah sendiri. Nah, seperti directing ini. Lama-lama dia juga jadi tumpuan semua bawahannya. Terus komunikasi juga top down, jadi dari atas ke bawah aja. Kalau dia cuma punya satu tuh. Bahkan nih kalau dia menemukan bawahan-bawahan yang sudah berpengalaman tapi dia masih pakai cara directing, bisa aja itu akan jadi bentrok tuh. Karyawannya punya pendapat lain tapi dia tidak mau dengar, pokoknya harus sesuai dengan kata-kata saya. Nah, itu tuh jadinya memang seorang pemimpin itu harus menyesuaikan gaya kepemimpinannya dengan mempertimbangkan tingkat kesiapan anggota tim dan keunikan setiap situasi. Tuh. Nah, ini saya dapat kata-kata ini waktu di training ini sih, training 7 Habit. Jadi quotes-nya itu bilang the most flexible people can control. Jadi menurut saya kalau itu quote itu ditampilkan sekarang itu relevan. Soalnya hanya pemimpin yang fleksibel, yang adaptable, dia yang adaptif terhadap situasi itu yang akan bisa mengontrol timnya dengan baik. Agar komunikasi di antara tim itu bisa berjalan dengan bagus, dengan efektif. Terus apa sih negatif impact-nya kalau kita cuma punya satu gaya kepemimpinan? Ya, jadi kalau sebagai seorang leader dia cuma punya satu gaya kepemimpinan, yaitu akhirnya bikin yang saya jelaskan tadi, cuma satu gaya untuk berbagai macam karyawan. Kalau untuk tim tidak terjalin komunikasi yang baik antara atasan bawahan karena saling beda gaya nih. Untuk organisasi ini yang paling penting nih, untuk perusahaan kalau di dalam situasi tim itu jadi tidak nyaman, tidak enak, pada akhirnya akan ada non-utilized talent atau tidak adanya pengembangan karyawan di dalam perusahaan. Bisa aja talent-talent yang bagus itu malah keluar dari perusahaan karena komunikasi yang buruk di dalam tim. Jadi kalau menurut survei itu talent hebat, jadi bukan karyawan biasa sih, talent hebat atau karyawan-karyawan yang hebat itu meninggalkan perusahaan itu nggak ada 3 parameter yang paling tinggi. Yang ketiga itu gaji. Jadi gaji itu bukan yang pertama justru. Ini untuk talent ya, bukan untuk semua karyawan. Gaji itu yang nomor 3. Yang nomor 1-nya itu adalah dia meninggalkan karena atasannya. Ya entah itu karena hubungannya yang kurang bagus, entah memang karena komunikasinya tidak terjalin dengan baik, tidak ada trust, dia merasa tidak didengar, tidak disupport, bisa jadi. Atau justru dia malah diberikan pekerjaan terus-menerus. Itu bisa mengakibatkan non-utilized talent. Non-utilized talent ini juga termasuk dalam 8 ways. Jadi dulu kan ada 7 ways tuh, sekarang sudah jadi 8 tambahannya, yaitu non-utilized talent. Saking pentingnya itu isu ini, akhirnya dia dijadiin ways ke-8. Jadi kalau ways itu ada downtime kalau kita singkat itu, defect, motion, overproducing, extra processing, non-utilized talent ada di dalam situ. Kalau dibahas satu sesi lagi nih, nah, cukup memang honornya. Positifnya apa? Leader mampu menjadi pemimpin efektif dalam mendelegasikan tugas serta berkomunikasi dengan tim. Timnya juga terjalin komunikasi 2 arah, jadi leadernya bisa fleksibel, timnya juga jadi ikut merasa disupport,
tahu kita keinginannya tim itu seperti apa. Itu untuk organisasi juga otomatis proses pengembangan karyawannya berjalan dengan baik. Nah, kita masuk ke materi. Jadi untuk mengetahui karyawan itu, jadi ini disclaimer dulu ya, untuk maksudnya adaptasi di sini tergantung dari karyawannya, itu bukan pakai kepribadian. Jadi bukan kayak tipe kepribadian itu kan ada biasa kita belajar tuh yang dominan, influence, terus apalagi ya yang compliance. Nah, bukan itu. Ini bukan karakter, bukan tentang karakter bawahan, tapi ini tentang readiness level. Readiness level itu apa? Artinya seberapa siap karyawan itu menghadapi tugas. Jadi cukup sampai di situ aja tuh. Jadi bukan leader yang bermuka dua nih, ke si A baik, si B jelek, ini kita adaptasi, bukan begitu. Oh, saya habis sesi sharing mengenai 4 leadership style. Oh, berarti saya harus menghadapi karyawan beda-beda nih, yang sini baik, yang sini jelek-jelekin si A, bukan itu. Jadi kita bahasnya masalah readiness level. Readiness level itu terdiri dari 2 basic readiness, yaitu kompetensi itu dari ilmunya, dari skill kemampuannya, dan juga dari tugas yang diberikan. Dan yang kedua itu komitmen. Komitmen itu adalah termasuk situ motivasi dan kepercayaan diri. Jadinya dia punya, apakah dia sudah punya ilmu, apakah dia sudah punya skill, apakah dia sudah bisa mengerjakan pekerjaan itu dengan baik, ataukah terus motivasinya gimana? Motivasinya sudah tinggi atau motivasinya masih variabel, masih turun naik? Level confidence-nya apa, atau kepercayaan dirinya bagaimana sih? Oh, kepercayaan dirinya sudah tumbuh dengan baik misalnya. Nah, ini yang akan kita ukur. Sebenarnya ini bukan untuk cara mengukurnya itu sudah menjadi tanggung jawab dari leader masing-masing. Jadi kalau dari menurut bukunya Pak Paul Hersey itu, readiness atau maturity level employee itu dimulai dari D4. Dia tuh kompetensinya tinggi, komitmennya juga tinggi. Artinya dia punya ilmu yang cukup, dia punya skill yang bagus, dia experience di situ, pengalamannya sudah tinggi. Dia punya kepercayaan diri yang kuat untuk menerima tanggung jawab. Dia juga bisa memutuskan sesuatu langsung tanpa kita suruh-suruh atau tanpa bertanya. Nah, itu anggota tim sudah komitmennya sudah tinggi, dia sudah termotivasi penuh. Biasanya dia tuh seorang yang achiever yang tinggi. Nah, ada lagi yang D3. D3 ini kompetensinya itu masih rata-rata sampai tinggi. Komitmen yang variabel nih. Jadi komitmennya itu masih bervariasi. Biasanya itu karena sesuatu tuh, mungkin karena persoalan pribadi ataupun karena situasi di dalam kantor pekerjaan. Itu tugas dari pemimpin untuk mengetahui. Jadi mereka sebenarnya capable, tapi masih berhati-hati nih. Karena mereka juga punya pengalaman, mereka juga punya skill sebenarnya. Kepercayaan diri mereka juga sudah cukup. Yang biasanya sih yang kurang itu support dari kita tuh. Nah, ini salah-salah nih kalau misalnya kita kasih yang dia di level D3 ini, kita langsung kasih dia delegating misalnya. Langsung kita delegasikan aja penuh ke dia. Dengan komitmen yang bervariasi itu malah berbahaya sebenarnya. Misalnya sesuatu tugas yang penting kita berikan kepada karyawan yang mut-mutan atau yang dia mampu tapi dia belum tentu mau. Jadi kan ada 2 nih. Kalau dari sini sih kita lihat dari komitmen sama kompetensi. Jadi ada yang mampu, ada yang mau. Mampu aja nggak cukup, dia harus mau juga. Kalau suatu proyek yang bagus kita kasih karyawan yang mampu, tapi dia tidak mau, mungkin karena masalah trust, masalah komunikasi yang kurang baik, nah itu akan berbahaya bagi proyek itu. Nah, untuk D2 ini juga sama, tapi kompetensinya masih rata-rata ke bawah, komitmennya juga masih rendah karena kepercayaan dirinya sih. Motivasinya yang kuat biasanya, tapi kepercayaan dirinya tuh masih rendah tuh untuk
untuk mengambil keputusan. Jadi dia masih kita harus sering diskusi tuh, support dengan baik. Nah ini ada D1. D1 ini biasanya karyawan baru tuh. Dia motivasinya tinggi, masih semangat bekerja, tapi kemampuannya yang masih kurang. Ini biasanya high directive nih nanti nih. Cuma dia antusias, dia bukan hanya karyawan baru sih. Karyawan yang bisa aja yang karyawan yang levelnya di D4 bisa tiba-tiba di D2, bisa tiba-tiba juga ke D1. Tergantung tugas yang diberikan. Kalau misalnya sebelumnya dia di customer A, terus kita pindahkan dia ke customer B. Di customer A dia sudah D4, terus kita pindahkan ke customer B. Bisa aja dia jadi D2 misalnya. Atau D1 bahkan yang dia tidak tahu sama sekali proyek ini, tapi dia pengen berkembang, dia pengen tumbuh dengan baik, tapi kita anggap dia D4 terus kita lepas aja, nah kita kasih, nah kita pantau, nah kita berikan support dan lain-lain, akhirnya proyeknya kacau. Biasanya beberapa ada sih yang begini nih, dia kan orang lama, kok masih proyeknya masih gagal ya, karena itu tadi bisa aja dari D4 ke D1. Belum nanya belum? Oh, belum ada ya. Ini masih jadi seberapa ready seorang karyawan itu untuk melakukan tugasnya ya, ini tadi rangkumannya. D1 itu yang kompetensinya low tapi komitmennya high. D2 itu yang kompetensinya menengah ke bawah, komitmennya juga menengah ke bawah. D3 itu moderate high, jadi menengah ke atas sampai tinggi, komitmennya sama juga. Nah D4 yang paling enak nih, dia kompetensinya high, komitmennya high, ya sudah paling bagus lah sebagai karyawan itu. Jadi punya motivasi yang tinggi sama skill yang tinggi juga. Nah ini diagramnya, jadi development levelnya tuh makin ke kiri itu dia makin terdevelop dari low competence, high commitment. Nah ini yang saya bilang tadi, development level is task spesifik, itu berurusan dengan tugasnya dia. Tugasnya dia gimana sih? Dari D4 bisa ke D1 ya itu tadi. Jadi ini bukan berdasarkan lamanya ya. Kalau lama kerjanya kan bisa aja tuh orang semua di D4 dia lama banget kerjanya. Jadi ini memang murni berdasarkan kemampuan dia menghadapi tugas dan kepercayaan diri dia juga. Kepercayaan diri itu penting sih. Kita banyak tuh lihat orang-orang yang mampu, orang-orang pintar, orang-orang yang memiliki skill yang bagus, tapi dia tidak mempunyai kepercayaan diri yang kuat. Dia tidak berani tampil, dia tidak berani menghadapi customer misalnya, tapi itu kita biarkan, kita delegasikan langsung ke dia karena dia kan pintar tuh, karena dia mampu. Nah seharusnya dia butuh support dari kita tidak support, akhirnya dia tenggelam dan kita juga menyalahkan dia. Sebenarnya tuh karena ini motivasinya rendah nih, kita support, kita berikan feedback yang baik, kita berikan apresiasi, dia meningkatkan kepercayaan dirinya. Banyak juga tuh kan yang orang-orang yang bahkan tidak punya skill di atas rata-rata, tidak punya kemampuan, tapi dia punya kepercayaan diri yang tinggi, malah lebih baik, lebih sukses, lebih terkenal daripada yang pintar, yang mampu. Coba kita lihat di Citayam Fashion Week itu kan, itu orang-orang yang percaya dirinya tinggi tuh, justru yang lebih sukses daripada yang tidak mampu. Jadi ini contoh aja sih, kalau ditiru ya ajak-ajak saya. Nah itu tadi kompetensi itu terdiri dari gimana sih caranya melihat kompetensi. Nah itu dari pengalaman dia, apakah dia sudah pernah di skill dia apakah sudah pernah ditambahkan dengan training, terus apakah kemampuan beradaptasinya sudah cukup, kualitas hasil pekerjaannya bagaimana. Biasanya ini hard skill semua nih. Jadi pengalaman dia bagaimana, itu cara kita tuh memandangnya. Kompetensi ini bukan sesuatu yang subjektif juga. Jadi semua itu harus berdasarkan
analisa, yaitu dari pengalaman dia menghadapi proyek gimana, skill trainingnya seperti apa, kemampuan beradaptasinya bagaimana, terus kualitas hasil pekerjaan apakah cukup baik atau tidak. Nah, kalau komitmen ini, apakah dia berani mengambil tanggung jawab, itu bisa kelihatan tuh. Biasanya kan bapak aja yang balas, saya takut nih misalnya. Terus inisiatifnya tinggi juga. Inisiatif tinggi ini artinya dia berani memberikan ide-ide atau dia berani melakukan sesuatu yang di atas keinginan. Jadi SOP cuma satu A, B, C, bahkan dia sudah bisa A, B, C, D, E, F gitu. Inisiatif yang tinggi. Memang agak-agak ini sih agak-agak tricky. Cuman bagi saya seorang yang punya inisiatif yang tinggi ini langka di perusahaan itu. Ya, kita harusnya berterima kasih sih. Cuma karena ini buat saya juga sih, buat saya, buat seluruh pemimpin yang mendengar ini mungkin karyawan yang berinisiatif tinggi tapi misalnya gagal. Nah, itu kita dalam memberikan feedback itu harusnya hati-hati. Bisa aja nanti kalau kita inisiatifnya jelek, inisiatifnya kurang bagus ya kan, dia masih misalnya ini pertama kalinya dia memberikan inisiatif tuh, terus inisiatifnya kurang bagus misalnya, atau inisiatifnya enggak jalan. Nah, terus kita marah karena akibatnya tuh mungkin cukup fatal, misalnya customer-nya komplain dan lain-lain. Kita marah tuh. Kamu kenapa sih lakuin ini A, B, C, D? Kan harusnya cuman A misalnya. Dia merasa rendah diri, dia menjadi ya udahlah, ngapain lah saya inisiatif, ya udahlah kerjain aja seperti biasa. Nah, banyak juga yang seperti itu tuh. Akhirnya kawan-kawan yang berinisiatif tinggi itu jadi hilang. Jadi sebenarnya kita harus bersyukur kalau ada karyawan yang mempunyai inisiatif yang tinggi. Memang mungkin harus kita ketahui atau kita kontrol tuh inisiatifnya, jangan langsung tiba-tiba dijalankan. Mungkin dia bisa, Pak, saya punya ide begini. Biasanya kan ada juga tuh karena bosnya misalnya yang saya pernah juga sih, Pak, gimana Pak kalau ini gini aja nih Pak, gini aja gini. Gak usah. Waduh, saya bilang mungkin bos saya lagi nggak ada sini sih, bos saya bukan yang sekarang. Nah, akhirnya pada saat itu saya bilang ya udah, mungkin bos lebih tahu nih. Saya diem aja, saya nggak pernah lagi inisiatif dan lain-lain. Saya shock aja gitu. Jadi punya karyawan yang berinisiatif tinggi itu memang penting. Nah, ini tadi yang saya bilang feedback dan improvement itu termasuk dalam inisiatif yang tinggi tadi. Terus yang keempat, apakah dia sudah bisa extra miles? Extra miles itu artinya melakukan sesuatu yang di atas kemampuan rata-rata orang, di atas performance orang pada umumnya. Jadi melakukan sesuatu yang ekstra gitu, yang luar biasa. Biasanya sih ini kalau misalnya kita promosi suka ditanya tuh, saya mau promosi karyawan A gitu. Karyawan A saya mau promosi, pasti akan ngisi form. Nah, itu ada tuh, harus dia pernah melakukan extra miles-nya apa sih? Itu ditanya tuh. Nah, ini adalah guidance kita sebenarnya untuk mengevaluasi, mengetahui tingkat readiness karyawan. Jadi apakah dia sudah berkompetensi, apakah dia sudah berkompeten atau dia sudah berkomitmen, itu dilihat dari sini nih. Pengalamannya gimana, skill semuanya. Nah, dengan menghadapi level readiness karyawan tadi, muncullah beberapa style leadership. Nah, ini yang tadi yang saya lihat di awal, ada 4 gaya leadership yang disesuaikan dengan kebutuhan karyawan. Yang pertama itu directing. Directing ini apa? Ciri-ciri directing S1 ini style ya, style 1. High directive and low supportive behavior. Jadi telling. Jadi pemimpin memberitahu cara untuk melakukan sesuatu. Biasanya memang gaya kepemimpinannya autokratis, mengambil keputusan langsung dari atasan.
Biasanya ini ya seperti saya bilang tadi itu untuk karyawan baru atau proyek baru atau di situasi di mana terjadi konflik atau sesuatu masalah di dalam tim. Nah itu biasa tuh. Saya pernah melakukan ini di mana pada saat itu saya dari Banjarmasin balik ke Samarinda. Pada saat itu di Baro Samarinda sedang banyak masalah. Ada leadernya, ada leader, beberapa leader, supervisor. Nah, saya bilang kita harus melakukan A, B, C, D. Itu banyak tuh. Wah nggak bisa ini, susah ini, ada ini, karena kita terbatas segala macam. Saya nggak mau tahu. Saya bilang karena kita tidak bisa melakukan sesuatu, kita tidak bisa mengharapkan hal yang baru, sedangkan kita melakukan sesuatu yang seperti itu aja tiap harinya. Saya bilang nggak mau saya. Jadi semua keputusan itu dari saya, kepemimpinannya juga otoriter pada saat itu, bahkan nilai 360 derajat saya itu ada tuh yang nulis tuh. Semi diktator dan lain-lain. Saya antara bangga sama sedih juga sih. Ini artinya kan directing saya berhasil pada saat itu. Di akhir tahun kami jadi cabang terbaik bahkan pada saat itu. Belum pernah kita dapatkan hasil sebagus itu. Nah setelah situasi tim normal kembali ya udah akhirnya bisa tuh demokratis, dia diubah gayanya. Karena kan itu pada saat kejadian bermasalah aja. Nah setelah itu saya ubah gayanya pakai demokratis dan lain-lain. Alhamdulillah tahun depannya nggak ada lagi tuh yang tulisannya diktator, gantinya motivator, padahal saya bukan motivator. Yang kedua adalah coaching. Jadi dia memang pergerakan dari kanan ke kiri bawah. Coaching itu high directive dan high supportive. Jadi ada sportifnya nih. Bedanya sama yang tadi adalah di direktifnya tetap tinggi, sportifnya juga tinggi. Kompetisi bawahan itu sudah mulai meningkat. Nah, kita sudah bisa komunikasi, sudah bisa mulai dua arah tuh. Masih kita kasih tanggung jawab kecil-kecil. Ya email-email yang masalah kecil atau masalah update, shipment dan lain-lain itu bisa langsung tuh. Kamu aja langsung. Nah, kalau yang urusan masalah planning, organizing, nah itu tuh atau strategik, nah itu memang kita yang harus ambil alih. Tapi dia harus kita libatkan supaya dia tahu, oh ternyata begini, oh begini caranya mengatasi klaim, oh begini cara mengatasi komplain, nah gitu-gitu. Namanya coaching atau selling. Nah ini yang biasanya sering diajarkan itu. Karena dia ada suportifnya ini, suportif yang tinggi. Yang ketiga itu supporting namanya. Di supporting ini, direktifnya itu sudah mulai rendah. Jadi kita sudah mulai ngasih dia tuh pelan-pelan. Ngasih dia banyak pekerjaan yang memang kewajiban dia sih. Nah, kompetensinya kita sudah bisa lihat. Oh, ini udah bisa nih. Sudah baik, sudah cukup percaya diri, sudah bisa ngasih feedback, sudah bisa ngasih masukan-masukan, inisiatif. Bahkan beberapa juga ada yang sering memberikan nilai, Pak, Bapak harusnya begini deh, Bapak harusnya begini deh, begitu deh. Nah itu biasanya itu di supporting tuh. Masalah mereka tuh sebenarnya bukan di skill, bukan di kemampuan, bukan di kompetensi. Biasanya masalah mereka itu ada di motivasi dan percaya diri. Jadi motivasinya itu kadang-kadang yang masih turun naik tuh. Nah itu tugas kita untuk tahu apa sebenarnya. Nah fungsi coaching itu ada di dua level ini, coaching dan supporting ini. Yang training coaching itu tadi yang saya bilang. Jadi kontrol itu sudah bergeser ke bawahan. Pengambilan keputusan juga sudah bersama-sama. Biasanya sudah saling mengerti, sudah saling paham apa maunya bawahan, apa atasan, saling percaya satu sama lain, sudah terjalin dengan baik tuh, sudah efektif pekerjaan yang dilakukan. Keputusannya
biasanya sudah banyak diambil sama si bawahan yang levelnya supporting ini nih. Jadi kita low directive. Jadi kita tidak perlu banyak-banyak ngasih dia arahan. Yang perlu kita dorong itu adalah motivasi dia dan kepercayaan diri dia. Jadi mungkin sebelumnya dia pernah kena marah customer, jadi kepercayaan dirinya turun, padahal dia mampu misalnya. Itu bisa juga itu. Jadi memang kepercayaan diri ini cukup penting untuk melakukan tugas, untuk berinisiatif, untuk mempunyai ide dan motivasi. Bagaimana cara yang menaikkan kemampuan diri bawahan? Ya, tugas kita sebagai seorang atasan. Nah, selanjutnya, nah ini quotes yang saya baca sebenarnya dari sebuah buku. Saya untuk di level supporting dan coaching, quotes ini sangat bagus nih pengaruh. Jadi seorang manajer yang efektif itu lebih banyak bertanya daripada menyiapkan jawaban, lebih banyak mensupport daripada menghakimi bawahan, memfasilitasi perkembangan mereka daripada harus terus mendikte apa yang harus mereka lakukan. Jadi kita banyak mendengar masalahnya di mana. Kadang-kadang kita suka. Nah, yang saya bilang tadi yang teknik coaching itu dipakai di mana ya? Udah di sini, di level ini, level supporting dan coaching di level ini tadi nih. Nah, di level 2 ini nih. Kalau di directing ini karyawan baru, kita banyak bertanya, kita banyak challenge dia, atau dia lagi di project itu malah bikin dia kesel kan. Misalnya, Pak, saya baru masuk nih, terus saya disuruh kirim barang, saya belum ngerti, Pak ini DA ini gimana ya? Terus kita tanya pakai pertanyaan terbuka, menurutmu gimana? Sebaiknya habis ini diapain? Waduh, habis yang ada dia tidak akan balik lagi. Nah, itu cocoknya di sini nih. Menurutmu bagaimana? Begini Pak, kalau misalnya si customer komplain, sebaiknya kita begini. Tapi kan nanti seperti ini. Nah, itu akan muncul interaksi. Kalau dari S1 ini, nggak akan bakal ada interaksi tuh. Jadi memang quotes ini selalu saya ingat sih, sudah beberapa lama saya baca, tapi saya selalu akan mengingat ini terus untuk mengingat diri saya agar tidak menjadi pemimpin yang mendikte, menjudge, sama yang selalu menyiapkan pertanyaan, selalu menyiapkan jawaban atas bawahan saya. Nah, untuk yang terakhir, setelah directing, coaching, supporting, yang terakhir itu adalah delegating. Jadi di sini nih untuk direktifnya betul-betul low dan suportifnya juga low sih, karena sudah terjalin semua sudah rasa percaya itu sudah saling terjalin antara bawahan dengan atasan. Bawahan sudah lebih dominan mengambil keputusan. Biasanya customer juga udah jarang tuh ngubungi kita tuh. Dia ngubunginnya pasti bawahan kita tuh. Tapi kita tetap harus tahu, karena ini level yang delegating ini memang paling enak tuh, karena kita punya karyawan yang sudah bisa dilepas, kita sudah bisa tanpa ada kita pun kita cuti, kita melakukan hal yang lain itu udah bisa ditugaskan ke dia semua. Tapi ini di sini sih sebenarnya kita bisa kehilangan karyawan kita, karena kita kelamaan dia di situ, terus dia juga merasa tidak di-develop, dia juga kecewa, mungkin dia bisa aja tuh balik ke D2. Dia mampu tapi dia tidak mau. Karena apa ya? Karena itu tadi dia merasa dimanfaatkan, mungkin karena jarang diajak ngobrol, tidak disupport. Jadi kita harus benar-benar siapkan karyawan ini untuk dipromot. Kalau misalnya ada peluang di lain, kita tawarkan ke dia. Ini sudah siap nih, karyawan sudah matang nih, sudah siap untuk diorbitkan ke artis kan. Nah, bagaimana cara menggantinya? Kan ada dari sini, dari S3,
dari S2 ini kan bisa bergerak semua nih. Harusnya sini bergerak nih. Kalau tim yang bagus itu yang dengan komunikasi yang baik itu bergerak dia. Nggak di directing terus, nggak di coaching terus, sporting dia bergerak. Nah ini dia akan bergerak mendesak-desak nih, sempat mendesak juga nih. Nah disinilah terjalin pengembangan karyawan di organisasi. Maaf saya baca pertanyaan mungkin ada. Nanti aja kali. Boleh share materinya? Oh siap. Bu Prima. Kita lanjut dulu ya. Nah, kita sampai di level delegating tadi yang saya bilang, jangan lama-lama karyawan di sini, tolong diperhatikan pengembangan karirnya, karena dia sudah punya skill yang tinggi, motivasinya juga tinggi, nggak perlu kita support, dia sudah loyal sama kita, itu bagus. Dan para karyawan juga harus sih sudah, kalau ingin dipromosi, kalau ingin merasa penting di dalam sebuah tim, saya ingin jadi yang paling penting di dalam sebuah tim, ya harusnya sih berada di level S4 itu, D4 tadi, dia yang high kompeten sama high motivating. Nah itu tuh. Jadi summary-nya apa? Di sini ada diagram directed behavior tadi, makin ke kanan makin high directive-nya, artinya perilaku direktifnya itu makin tinggi, dan ke atas sportifnya juga makin tinggi. Jadi memang yang paling kanan itu yang directing tadi, itu apa? Tingkat intervensi atasannya tinggi, itu directing tuh. Kedua coaching, tingkat intervensi atasan sedang sampai tinggi. Cuma memang secara directive behaviornya masih sama seperti directing ini, masih tinggi. Cuman dia dibantu dengan support. Yang bawah ini sih tidak perlu kita support ya, kan dia baru nih. Pasti dia masih semangat. Suruh apa aja. Saya dulu waktu pertama kali masuk gudang itu malah senang saya disuruh-suruh. Suruh kamu ambil ini, ambil box tuh Pak Akil tuh, ada Pak Akil nggak sih? Pak Akil tuh. Saya senang tapi disuruh-suruh. Saya ambil box, saya ambil ini, catat nih. Kita cek bareng. Oke, Pak, kamu centangin. Senang tuh saya. Kalau saya baru masuk, saya sudah ditanya, bagaimana menurutmu? Ini kita packing barang ini, apa yang pertama kali harus dilakukan? Yang ada saya bingung nanti. Kedua coaching, terus yang ketiga supporting. Directive behavior-nya sudah rendah. Suportifnya masih tetap tinggi. Jadi kita ini biasanya yang tadi saya bilang, biasanya moodnya atau motivasinya, kepercayaan dirinya ini yang harus kita terus bangun di sini. Apalagi di di Jakarta tuh kalau saya lihat, nggak ada waktu kita mikirin mood, mikirin, soalnya hidupnya memang keras di situ. Mikirin jalan pulang aja kita sudah capek. Nggak ada waktu memang untuk mikirin. Biasanya di level-level yang menengah tuh ada tuh opsi itu, mikirin mood. Kalau level karyawan ke bawah biasanya sudah bukan mikirin sih, nggak ada opsi, mau mood, mau jelek, mau bagus, harus tetap berangkat. Karena kita nggak punya pilihan lain. Nah, bagaimana caranya? Ya, itu kita sebagai pemimpin harus bisa memberikan motivasi. Caranya gimana sih? Ya berikan feedback, berikan apresiasi, tanya dia apa sih kendalamu selama ini, gimana sih? Siapa tahu dia bisa bercerita mungkin. Ini Pak, saya perlu uang gitu. Ya sama, saya juga. Akhirnya nggak ada putusan deh. Canda. Tingkat intervensi atasan sedang sampai rendah. Nah ini nih, intervensinya sih mulai rendah nih. Untuk yang supporting. Tapi tetap kita berikan support yang tinggi, supporting behavior. Nah, untuk yang delegating D4 ini hanya tinggal kita kasih delegasikan semua tugas, semuanya bisa kita bereskan dengan baik. Bagaimana caranya biar karyawan yang di level delegating ini tetap engage dengan kita? Ya kita minta dia, ya kita adakan misalnya
weekly meeting supaya kita juga tahu. Sebenarnya kan ada juga nih yang itu sudah terdelegasi semua, dia sudah jalan tanpa ada kita pun dia sudah jalan. Ya, kita sebagai atasan harus tahu. Ada tuh yang nanya gitu tuh di LinkedIn saya. Jadi memang tema ini nih pas saya share di LinkedIn, tiba-tiba LinkedIn saya tuh banyak tuh yang like, sampai kemarin masih ada yang like tuh, padahal sudah berapa bulan yang lalu. Sudah ada yang lihat sudah 7 ribuan lebih gitu. Sama yang like-nya ada 400-an. Biasanya yang nge-like paling tinggi ya 12. Nah, berarti memang ini cukup penting. Nah, ada yang nanya tuh, karyawan saya banyak di level delegating, apa yang harus saya lakukan untuk mensupport dia? Apakah dia tidak perlu support? Kalau bagi saya, tetap bagaimana caranya monitornya ya? Dengan ikut weekly meetingnya dia. Siapa tahu dia masih ada masalah. Biasanya ada aja sih masalah yang dia bilang solusinya tuh A, B, sedangkan kita bilang bagaimana kalau C, D? Oh iya, dia bilang benar juga itu. Nah, itu kadang-kadang begitu tuh. Yang bikin dia merasa kita selalu hadir pada saat dia susah. Itu delegating tuh. Walaupun intervensi atasan rendah, tetap kita harus kontrol dengan report ataupun meeting, misalnya, atau kita sering-sering datang ke timnya dia supaya tetap ada hubungan yang baik. Dan tentu saja yang tadi saya bilang, seharusnya sudah siapkan tempat untuk dia promosi, karena dia mampu sih akan terus mampu ya, mau ini motivasi ini yang bisa akan turun. Ini apakah aku selama ini bisa dimanfaatkan nih sama pemimpinku nih? Dia akan berpikir seperti itu kalau kelamaan 2 tahun 3 tahun. Nah, akhirnya dia mulai bete, mulai ngambek misalnya. Kita bilang dia berubah. Kenapa sih ini kamu berubah, kok kamu jadi turun ininya, performamu jadi turun, kamu jadi gini, kita jadi kecewa, ya karena pindah. Kita harus cari orang yang baru, yang saya bilang tadi non-utilized talent. Pak Yusi jadi pengolahan juga nih, kenapa sih apa-apa disuruh HCBP yang selesaiin, biasanya gitu tuh. Padahal itu ada peluang, selalu ada. Kalau saya tuh tadi ada ini sih ngobrol sama seorang, jadi saya bilang di setiap kejadian yang menimpa kita tuh selalu ada peluang untuk kita menyalahkan diri kita sendiri. Ya, ada kejadian kita ditabrak mobil, padahal kita sudah benar nih, tapi selalu ada peluang, oh, kenapa tadi pas dia lewat saya nggak rem dulu misalnya. Karena dengan seperti itu, dengan kita menyalahkan diri sendiri, bukan kita menyalahkan orang lain. Ya orang lain kan bisa aja gitu langsung kita salahkan, cuman dia tidak bisa kita kontrol. Orang lain, cuaca, mood karyawan, misalnya kita bilang karyawan kenapa sih pindah, kok dia pergi? Iya, dia yang suka berubah-ubah, dia yang performanya jelek, dia yang ini ya. Itu kan sesuatu yang tidak bisa kita kontrol. Padahal kita juga bisa menyalahkan diri kita. Mungkin kita belum melakukan coaching, mungkin kita belum tahu sebenarnya apa sih yang menyebabkan, apa sih yang benar-benar menyebabkan dia pindah misalnya. Bisa aja itu karena kita, oh mungkin saya yang kurang baik. Memang akan selalu ada peluang untuk kita menyalahkan diri kita sendiri. Dengan cara itu kita bisa bertumbuh. Kalau kita selalu menyalahkan cuaca, kita selalu hujan ini nggak bisa jalan, wah ini karena jalanan yang rusak, karena moodnya yang jelek, karena ya macam-macam lah, pokoknya sesuatu yang tidak bisa kita kendalikan itu kita jadikan alasan. Ya udah, kita begitu-begitu aja, kita tidak akan belajar, kita tidak akan bertumbuh. Sedangkan orang-orang yang sukses itu ya yang dia bisa bertumbuh karena masalah, karena dia menyalahkan dirinya. Oh iya, berarti nextnya aku harus begini. Itu gunanya kita bikin capa. Kenapa sih kita harus bikin capa kreatif ke apa sih namanya, corrective action and preventive action. Nah itu
Karena preventive action itu dibuat untuk kita bertumbuh, corrective action itu dibuat untuk kita menyelesaikan masalah pada saat itu. Kenapa harus ada preventive action? Itu supaya kita bertumbuh, supaya kita tidak mengulangi lagi. Kalau kita terus menyalahkan cuaca, menyalahkan mood, menyalahkan orang lain, percaya aja masalah itu pasti akan datang lagi, nanti sebulan lagi kan itu lagi masalah yang sama, karena kita tidak belajar dari masalah itu. Kok jadi ke situ ya? Oke, lanjut. Ini diagramnya coachingnya yang makin ke kiri makin develop dan makin pinter karyawannya. Bagi karyawan, ya kalian harus ada di level delegating supaya siap-siap bisa dipromosikan sama karyawan, sama atasan kalian. Kalau ada yang merasa saya sudah di level D4, semua sudah didelegasiin ke saya, tapi saya belum naik, bisa hubungi Pak Yusi atau Pak Dimas di sini mungkin. Ada enggak orang yang ada kali ya? Untuk yang leader, saya belum mengetahui ini gimana sih caranya mensupport bawahan, karena saya orangnya agak-agak introvert. Saya masih pemalu nih. Gimana sih caranya? Training, caranya satu-satunya cara itu adalah kita training coaching. Karena di level ini supporting dan coaching ini pentingnya ilmu training coaching tadi. Ilmu training coaching itu yang itu tadi saya bilang, dia kita harus memberikan pertanyaan terbuka, kita dilarang menjudge, kita dilarang memberikan jawaban, kita dilarang menyela dia bicara, kita harus dengarkan. Bahkan ya kayak dokter itulah, dokter itu kalau mau tahu obat apa yang tepat untuk pasien itu kan dia tanya terus. Dan gimana, ada pusing, ada dok, kalau kita jawab singkat dia nanya lagi tuh, tidurnya apa cukup atau kurang misalnya, kayak gitu-gitu sampai dia menemukan obat yang tepat adalah A. Tuh kita juga tuh, kalau kita cuma bilang dia kurang tidur, obatnya bisa aja salah. Bisa aja yang kita kasih obat, dia harusnya dapat obat diare, kita kasihnya obat demam. Jadi bagaimana caranya? Training dalam ilmu kita sebagai pimpinan. Karena ya memang itu tugas pimpinan. Planning, organizing, mentoring, coaching, supporting, baru review performance. Itu aja sih biasanya. Planning, PMD kita itu kan baru ada lagi PMD itu. Untuk planning, goalnya apa, target kita berapa, di situ semua tuh. Sama terakhir itu biasanya evaluasi. Tengah ini sering kita lupain, organizing, coaching, mentoring, itu yang sering kita lupakan tuh. Tahu-tahu kita suruh evaluasi aja. Ya udah, evaluasi kita terserah apa yang kita lihat pada saat itu aja. Padahal di dalamnya bisa jadi itu juga ada kesalahan kita di situ. Kesalahan kita belum support dan lain-lain. Jadi summary-nya apa? Leadership itu ada dua perilaku, yaitu perilaku sportif dan perilaku sportif itu terdiri dari supporting dan delegating. Delegating tadi yang low directive, low supportive, terus ada juga yang satunya adalah directive. Jadi ada supportive dan directive. Directive itu apa? Itu di dalamnya masih ada coaching dan directing. Jadi ada 4 level kepemimpinan yang kita harus sesuaikan tergantung dari readiness level karyawan. Jadi apa aja sih kuncinya? Kuncinya ini, mengidentifikasi karyawan kita. Sekarang sudah kita pikirkan nih, karyawan saya ini readiness-nya levelnya di D1 kah, D2 kah? Berdasarkan apa? Kompetensi dan komitmen mereka. Kompetensi itu yang skill, bagaimana cara menyelesaikan tugas, dan kemampuan mereka, terus juga berdasarkan pengalamannya, berdasarkan training yang sudah diambil, itu semua di kompetensi. Komitmen itu cuma 2, motivasi mereka apakah bagus sama kepercayaan diri. Apakah mereka sudah percaya diri untuk menghadapi customer, misalnya email customer sudah bisa mereka jawab semua dengan baik, atau dia menghadapi, kalau di sales, apakah dia percaya diri menghadapi operation, berdiskusi dengan operation, misalnya operation kan kadang-kadang suka ini tuh,
suka ngomong pakai bahasa operation yang dia enggak mengerti tuh. Nah, itu kepercayaan dirinya apakah tinggi atau enggak. Nah, baru kita match-kan antara leadership style kita dengan kemampuan employee tadi. Yang ketiga, tidak ada karyawan ataupun situasi yang sama. Jadi artinya apa? Tidak ada dua karyawan dengan kemampuan dan situasi yang sama. Artinya tidak ada juga gaya leadership yang terbaik. Jadi kalau ditanya, gaya leadership yang terbaik itu apa sih? Directing kah? Coaching kah? Supporting kah? Delegating kah? Nggak ada. Ya tergantung dari karyawannya tadi. Semuanya gaya leadership yang paling cocok. Jadi kalau di bahasa yang saya baca itu sih bukunya, tapi saya ditampilkan sini. Gaya leadership itu yang paling cocok, bukan yang paling baik. 500.000 kan general TKB. Ya. Ya. Nah, ini quotes yang saya dapat dari buku Simon Sinek yang Start with Why itu. Jadi the greatest contribution of a leader is to make other leaders. Jadi sebenarnya kontribusi leader, pemimpin yang terbaik itu adalah menghasilkan pemimpin generasi penerusnya di bawahnya. Jadi dengan itu perusahaan bisa bertumbuh, tim juga bertumbuh, dan orang-orang di bawah kita juga ikut bertumbuh. Jadi kalau saya pernah lihat itu di TV itu pernyataan dari sebenarnya Colin Powell sih, itu Menteri Pertahanan Amerika, agak kontroversi sih karena dia juga menginvasi Irak. Cuman dia bilang kalau misalnya ada seorang leader meninggalkan timnya, awalnya timnya bagus, tim ini bagus, tim ini kompak, tim ini the best tim lah. Terus leader itu pergi, terus tim itu jadi kacau, tim itu jadi performanya jelek, tim itu jadi komunikasinya buruk dan lain. Berarti sebenarnya leader itu tidak menjalankan fungsinya dengan baik. Pemimpin itu tidak melakukan regenerasi, dia tidak menghasilkan leader-leader terbaik. Dia hanya maaf kalau bahasanya si Pak Colin Powell, dia hanya menipu dengan gaya leadershipnya yang bagus, tapi di dalam dari tim itu tidak terbentuk suatu komunikasi dan hubungan yang kuat. Jadi memang sebaik-baik manusia itu adalah manusia yang bermanfaat bagi orang lain. Itu sih, terima kasih. Itu aja dari saya. Ini sumbernya dari Google. Itu aja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mohon maaf saya kalau ini tidak bisa lihat pertanyaan. Jadi mungkin bisa sambil dijawab ya. Wabarakatuh. Ya Mbak Tiara. Sepi Baik, masih ada enggak orang ya? Pak Said Rizky. Oh, ini rame banget Pak di chatnya nih. Oh iya tuh. Ini banyak nih Pak pertanyaannya nih Pak. Banyak banget. Ini ada 5.000 peserta nih Pak yang join nih Pak. Ini tangan saya aja masih gemeter ya. Banget. Oke. Ini ya. Terima kasih ilmunya Pak Said ya, sama-sama. Iya, sesinya bagus banget nih Pak materinya. Kita jadi tahu nih ternyata memang untuk menjadi leader tuh kita bisa memberikan ada beberapa ini ya tipe-tipe leadership dan kita bisa menyesuaikan treatment yang akan kita berikan ke tim kita masing-masing sesuai dengan kondisinya gitu ya Pak ya. Baik. Ya. Ini ada beberapa pertanyaan yang mungkin bisa saya bacakan dan Pak Said bisa jawab langsung ya Pak ya. Ya. Yang pertama nih ada dari Pak Aris Franky nih. Pak Rizky izin bertanya, skill apa sih yang harus dimiliki oleh seorang leader dengan gaya situational leadership dan mengapa? Apa nih Pak? Ya, skillnya yang harus dimiliki itu banyak sih. Kalau CKB aja itu punya leadership traits kan. Ada kompeten, ada humble, ada inspiring, visioner. Nah, kalau untuk situational leadership nih harus fleksibel yang saya bilang tadi kan. Dia harus berwawasan luas, dia punya gaya komunikasi yang baik supaya terjalin. Itu ada juga tuh conversational intelligence namanya tuh. Saya belum sampai sih. Itu cara komunikasi tuh. Dengan tim tuh harus baik gimana. Kalau dia berkomunikasi aja dia masih
sungkan dengan timnya atau dia tidak berkomunikasi dengan baik, bagaimana dia mau memimpin sebuah tim, ya kan? Dengan timnya sendiri aja dia malah masih takut misalnya. Jadi banyak itu Mas Aris. Jadi ada kalau leadership traits-nya CKB ya itu tadi yang saya bilang, kompeten, humble, inspiring, visioner. Terus apa sih satunya? Self apa gitu. Itu. Kalau yang untuk situational leadership tambah fleksibel. Fleksibel itu bukan bermuka dua ya, tapi dia bisa yang tadi. Dia bisa menjadi penerang buat timnya. Jadi bukannya fleksibel ya, dia di A ngomongin si B, di B ngomongin si A, gitu-gitu terus. Akhirnya dia nggak ada, si A B ngomongin dia. Biasanya begitu sih. Itu sih. Pak Makmun. Yang berarti masih. Makmun nih Pak. Oke, Pak Makmun nih, siang Mbak Tiara, Pak Rizky, mohon izin. Apakah ada batasan usia jika seseorang memiliki semangat untuk menjadi leader dan apakah ada tipsnya dalam step D1 sampai D4-nya Pak? Terima kasih. Iya artinya step ini kita bagaimana cara kita menjadi sukses kali ya, atau menjadi sesuatu yang kita inginkan. Kalau itu sih tipsnya ya kita bekerja dengan baik sih. Maksudnya itu kita memiliki, kalau target performance 5 kita kasih 6, kita kasih 7 bahkan. Biasanya orang-orang sukses seperti itu tuh. Misalnya performance-nya harus 8, kita kasih 9. Kita jangan mudah di delegating ini. Biasanya kita terjebak sama zona nyaman juga sih. Zona nyaman, kita terjebak sama rutinitas yang terus menerus. Nggak salah sih sebenarnya kalau memang dia tujuannya itu, saya sih nggak tahu ya. Kan ada juga yang sering bilang terus keluar dari zona nyaman. Ya memang benar sih. Orang-orang sukses itu pasti orang-orang yang keluar dari zona nyaman. Tapi kalau ada juga orang nih, saya lihat almarhum bapak saya misalnya kan, dia jadi PNS gitu aja dia terus. Kayaknya ya itu tujuan akhirnya kayaknya sudah. Ya udah dia zona nyamannya di situ. Nggak apa, kalau saya sih ada juga nih leader saya atau bawahan saya pernah begitu. Sudah saya gini aja Pak, mau dipromot juga. Saya promote juga dia enggak, udah Pak gini aja, saya sudah cukup sampai di sini aja. Oke, berarti tujuan akhirnya memang di situ, kita respect sama itu. Cuma pastikan kalau memang tujuan akhirmu di situ, ya kamu harus bersyukur kamu mendapat tujuan akhir di situ. Bagaimana caranya bersyukur? Ya dengan bekerja dengan baik. Tidak ada jalan lain. Kalau misalnya kita minta 7 ya kasih 8 misalnya. Caranya kita naik gaji gimana sih? Ada juga yang nanya tuh, Pak caranya naik gaji gimana ya? Ya kalau caranya naik gaji ya dengan meningkatkan nilai kita nih. Nilai kita sekarang nilai saya nih 1 juta. Saya harus kasih, bukan gaji saya nih 1 juta. Saya harus menaikkan nilai saya 2 juta nih. Gimana caranya? Ya tugas yang diberikan ke saya itu saya lampaui sampai saya nilainya segitu. Jadi saat orang promosi atau saat orang mau naik gaji, para BOD kan biasanya ngumpul nih. Terus dia ditanyakan, terus kayak gimana tuh naikin deh? Oh dia, ya udah, kayak gitu. Bukan yang, kok dia lagi sih? Emang kemarin di level mana? Oh jadi perdebatan tuh. Jadi sebelum itu didebatkan ya kita harus sudah bersiap sih. Kalau saya sih itu sih. Jadi harus ya itu aja sih, Mas Makmun. Bu Prima ya nanti saya share Bu di sini ya. Boleh nanti di-share ya Pak ya. Ya. Lalu next dari 20.000 Agus aja. Suseno, selamat. Aduh, cuma banyak nih Pak. Dari Agus Suseno, selamat siang Pak Rizky. Hampir semua karyawan ingin sosok leader yang melebur ke bawah. Asik bahkan ingin sang leader membaur ke karyawannya. Contohnya seperti leadership dari Pak Rizky nih. Oke, namun ada beberapa karyawan yang akhirnya merasa hilang respect nih Pak, secara tidak sengaja ya, ataupun bisa dibilang melunjak. Nah, bagaimana caranya membatasi leadership kita agar tetap melebur ke bawah, namun tidak membuat karyawan lupa batasan? Kemudian, jika karyawan sudah lupa batasan, bagaimana sih caranya mengembalikan batasan tersebut? Terima kasih atas sharing-nya Pak Rizky. Ya, ini banyak
banyak leader juga sama sih ini. Waktu saya di leader juga begitu tuh, kadang-kadang kita sudah terlalu dekat. Jadi kita untuk mengambil keputusan yang sulit itu susah. Atau karyawan bahkan yang apa awalnya berteman malah bisa jadi karena dia memanfaatkan kedekatan kita jadi ngelunjak seperti yang Mas Eno bilang. Kalau saya sih ya dari pelajaran itu saya bisa ambil ya kita jangan terlalu dekat banget sama bawahan, jangan sampai karena ya mau tidak mau itu sudah udah beda antara atasan dan bawahan. Bisa kita dekat tapi pada saat kita harus mengambil keputusan yang sulit, kita juga harus bisa melakukan itu. Gimana caranya? Ya udah jangan terlalu dekat sih. Saya juga kadang-kadang begitu. Nanti kalau saya terlalu dekat mereka ngelunjak. Tapi balik lagi nih ke niatnya, sebenarnya dari karyawan itu bisa ngelihat sih dia niat kita itu apa. Niat kita itu benar-benar ingin menjatuhkan dia atau niat kita benar-benar ingin membuat mereka baik. Jadi kan seorang pemimpin di sini kan membuat sesuatu itu menjadi baik sebenarnya, bukan membuat sesuatu menjadi nyaman untuk bekerja. Bisa aja itu tidak baik ya kan, kayak mungkin mencuri-curi waktu misalnya kan, nyaman bagi dia, tapi itu belum tentu baik. Nah, tergantung niatnya. Kalau saya sih luruskan aja niat kita. Pasti akan ada orang-orang yang seperti itu, kita tidak bisa memuaskan semua orang. Tapi orang-orang lain itu pasti akan ngelihat tuh niat kita ini benar atau enggak. Ya kan? Niat kita untuk memanfaatkan karyawan kah, atau niat kita memang ingin membuat dia menjadi lebih baik, gitu sih. Kalau saya sih, kalau yang ada yang ngelunjak segala macam, ya udah saya batasin langsung tuh. Langsung ada berubah juga ya kayak Pak ya gitu. treatmentnya ya? Iya, kadang-kadang begitu tuh. Wah, ngapain kita deket-deket? Sama aja di SP juga ini bilangnya. Ya udah, saya bilang ngapain deket-deket sama saya? Ya kan? Kadang-kadang gitu sih. Jadi Ya memang seorang mungkin pemimpin itu seperti itu. ya mungkin habis ini nih para Ya, Pak. leader nih mulai screening timnya nih Pak nih. Para leader nih mulai screening timnya nih. Kira-kira treatment mana sih yang bisa kita berikan ya ke masing-masing orang gitu. Disesuaikan dengan tadi sesuai explanation dari Pak Said nih. Hah? Nggak, mungkin nanti habis ini para leader nih mulai screening timnya nih Pak. Nanti disesuaikan nih treatmentnya dengan penjelasan dari Pak Said tadi. Oh iya, itu tuh. Ada yang directing, ada yang sporting, coaching. Nah, betul. Next ada dari Bu Prima nih. Untuk delegating ini means tim kita diberikan delegasi adalah orang yang sudah mampu untuk dilepas, meski tetap di backup atau siap jadi successor. Begitu ya, Pak Rizky? Oh iya, betul itu. Bu Prima. Sudah siap. Pokoknya sudah nggak perlu kita nggak perlu kita apa-apain, justru loyal lah sama kita. Kita sudah menjadi hubungannya sudah efektif, sudah jalan baik. Saya ada sih yang begitu. Ini aku gini aja ya, oke, gitu aja paling. Tapi tetap sama weekly meeting, tetap kalau ada apa-apa kita harus tahu, karena itu tadi nanti salah kita lagi kalau misalnya kita lepas begitu aja terus ada masalah gede kita malah nggak tahu, ya kan. Itulah pentingnya weekly report, itu pentingnya weekly meeting, kita jadi tahu semuanya. Baik. Next kita ada 2 pertanyaan terakhir nih Pak. Yang pertama dari Mas Syatur. Assalamualaikum Pak Said, mau tanya, ide improvement masuk dalam kelompok komitmen apakah karena baru sebatas ide saja? Bagaimanakah dengan actual improvement? Apakah masuk ke dalam kelompok komitmen juga? Kenapa actual improvement itu biasanya dilakukan oleh karyawan yang memiliki skill atau kompetensi? Terima kasih. Iya, jadi kenapa ide improvement itu masuknya ke komitmen bukan ke kompetensi, mungkin itu ya. Jadi itu yang tadi saya bilang kuncinya itu di mau sama mampu. Jadi dia mau enggak mengeluarkan ide improvement ini. Kita kalau misalnya banyak sih orang-orang yang kompetensinya tinggi, tapi karena motivasinya rendah, dia jadi tidak mau mengeluarkan ide improvement. Banyak kok yang seperti itu. Saya ngerti bos caranya, saya tahu caranya, tapi biar aja dulu, biar dia tahu dulu. Biasanya gitu tuh, ada tuh karyawan yang begitu.
Jadi memang masuknya di komitmen, karena mau nggak dia memberikan feedback improvement yang baik itu untuk timnya, untuk atasannya. Itu sih Mas Catur, untuk skill kemampuan ya, dia mampu untuk melakukan ide itu, untuk berpikir mendapatkan ide itu dia mampu, tapi dia belum tentu mau. Itu sih. Jadi masuknya di komitmen. Tapi memang biasanya ya harus yang punya kompetensi, punya pengalaman kan. Baik. Pertanyaan terakhir dari Mas Taufan Hanafi. Selamat siang Pak Said Rizky. Jelaskan bahwa Ya, Bapak siang. pernah mempunyai pengalaman dengan gaya leadership diktator karena kebetulan kondisi pada saat itu areanya sedang mengalami masalah. Namun justru menjadikan gaya tersebut menjadikan sebuah achievement. Bagaimana cara menentukan dan juga meningkatkan confidence bagi seorang leader bahwa gaya leadership yang dipilih tepat dan efektif bagi bawahannya. Terima kasih atas ilmunya, Pak. Ya, kalau ini sih kita sering ini ya. Kalau bagaimana caranya kita mengevaluasi ya, meningkatkan itu kan mengevaluasi itu. Kalau cara menentukan itu dengan mengevaluasi bawahan tadi, dengan nanti materi yang saya kasih ya, itu ada apa pertanyaan materi ini masih kelihatan ya? Masih kelihatan ya Mbak Masih, Pak, Tiara? terlihat, masih terlihat, masih kok, Pak. Oh, berarti saya nggak terlihat dong. Terlihat juga, Nah, Pak. ini nih. Tanyakan ke diri sendiri dulu nih, pengalamannya kan beda-beda tuh tiap orang, pengalamannya bagaimana, skillnya apakah sudah dapat, kemampuan beradaptasinya apakah sudah cukup, kualitas hasil pekerjaannya apakah sudah baik atau masih. Kalau kita lihat nih hasil pekerjaannya masih 6 nih. Nah, itu karena apa nih? Apakah dia, nah kita lihat lagi komitmennya. Oh, dia masih bagus tuh, dia masih antusias, dia masih senang, dia masih apa? Oh, berarti ini jatuhnya ke S2 misalnya. Jadi kita perlu support, direktif kita tinggi, support kita juga ada gitu, tapi sedang aja. Tapi direktif kita masih tinggi nih, karena dia masih belum mampu, hasil pekerjaan masih kurang baik, jadi masih belum mampu menyesuaikan dengan standar kita. Itu juga sebaliknya, kalau misalnya dia sudah belum mampu, kualitas pekerjaannya kok bagus nih, bagus banget nih malahan, tapi kok dia datang males-malesan, kok dia nggak pernah kasih feedback, kok nggak ada saran, pokoknya kerja aja lah, terus aja lah, inisiatif nggak ada, feedback nggak ada, nggak apa. Wah, ini berarti ya leadership style yang ke S3 nih, ya kan? Kita nggak perlu direktif ke dia, kita hanya perlu suportif, datangin, kita dengarkan masalahnya apa, ajukan pertanyaan terbuka tadi saya bilang, terus jangan kasih jawaban, karena dia sudah punya jawaban sebenarnya kan, dia skillnya tinggi, dia sudah punya jawaban. Mungkin yang dia belum dapatkan itu motivasi ya, kepercayaan diri. Itu untuk menentukan. Nah, kalau meningkatkan confidence bagi seorang leader bahwa gaya leadership yang dipilih tepat. Ini beda-beda sih Pak. Kalau meningkatkan confidence bawahan, ya kita kasih apresiasi, kasih feedback. Kita berikan apresiasinya, tapi jangan yang berlebihan ya, memang sesuai dengan ininya aja. Dengan misalnya dia habis mengerjakan sesuatu bagus, ya kita apresiasi, kita support, kita berikan feedback yang baik, gitu-gitu. Kalau meningkatkan confidence bagi leader, bagi para pemimpin ya, satu itu tadi Pak, kita harus banyak-banyak berlatih dengan training. Itu menaikkan level confidence kita tuh Pak, kita tahu ilmunya, kita tahu teorinya juga ya kan. Itu menaikkan level confidence kita sih. Itu sih. Mungkin bisa menjawab, mudah-mudahan. Oke. Mbak Lida ya, terima Untuk sesi kasih. pertanyaan Mas semuanya sudah Hamzah, nih Pak. Agung. Selain itu cuman keren banget sesinya Pak Said, sangat bermanfaat gitu kan. Pak Said tadi tidak cuma memberikan sesi sharing ya Pak ya, tapi ada sedikit bumbu-bumbu motivasi gitu kan untuk teman-teman semuanya gitu. Jadi kemana-mana Mungkin next ngomongnya jadi ya. motivator ya Pak ya. Next jadi Ya motivator kali ya mudah-mudahan Pak ya. bermanfaat. Ininya apa, omongan Amin. saya ini ada yang bisa Alhamdulillah, diambil. alhamdulillah bermanfaat sekali Pak buat kita semua. Mungkin nanti bisa di-share ya Pak ya materinya ya Pak ya.
Ya, ke siap. Saya share rekan-rekan di chat semuanya ini nih. sih ya. Di chat ini kan ya? Bisa ya? Iya, bisa Pak, bisa. Oh Nanti iya. saya bisa bantu share juga. Baik, sepertinya untuk sesi pertanyaan juga sudah habis ya, pertanyaan dari rekan-rekan semuanya. Nanti mungkin kita bisa pilih mungkin ya Pak ya, 3 pertanyaan terbaik bisa kita kasih hadiah gitu kan ya Pak ya? Oh iya, siap. Oke. Oke, baik, terima Dapat kasih hadiah Bap ini. boleh Pak di belakang nanti ya Pak ya? Oh iya. Oke, dari Pak Said masih ada tambahan lagi buat teman-teman semuanya? Mungkin motivasi lagi Pak buat rekan-rekan semuanya gitu? Sudah yang itu tadi. Ya, kita harus jadi pemimpin yang bermanfaat. Kalau kita tinggalkan tim ya usahakan tim kita sudah cukup kuat, karena kalau kita meninggalkan tim kita jadi berantakan, sebenarnya kita bukan seorang pemimpin, kita seorang mediocre gitu, mungkin followers juga. Ya, itu aja, Baik, terima baik. kasih. Baik, terima kasih banyak Pak Rizky untuk sesi sharing-nya. Ini juga kita membuka kesempatan juga ya Pak untuk leader yang lainnya apabila ingin memberikan sharing juga nih kayak Pak Said juga nih yang sangat inspiratif bagi kita semua. Nah, sebelum kita tutup sesinya, Ya. mungkin kita bisa foto terlebih dahulu kali ya. Mungkin Bapak Ibu bisa on kameranya, kita bisa ambil sesi fotonya. Saya boleh minum ya, aus. Oh, boleh Pak, Weh, silakan. Mas Rino. Rame nih Pak yang join sesinya. Weh, Om Dimas ada juga sekalinya. Mungkin bisa di Rame stop ya. sharing Kirain dulu sepi Pak. tadi. Pas saya Iya. ngomong nggak ada yang ketawa. Oke, rame nih Pak. Weh, ada Mas Habibie hilang sudah aura saya ini. Dari mana-mana nih Pak, kita bisa mulai sesi fotonya ya. Saya hitung. 1, 2, 3. Next lagi. Saya hitung Oke, lagi. Bapak nih. 1, 2, 3. Baik. Baik, terima kasih sekali Pak Said Rizky untuk sesi sharing-nya yang sangat inspiratif bagi kita semua. Dan terima kasih Ya, juga terima untuk kasih Bapak semua. Ibu semua yang telah hadir. Bu Herlina, ada yang mau diinfokan? Mas Ayin. Iya. Bu Ada Herlina, gitu yang- Resen, ada yang mau diinfokan Bu Herlina? Appreciate aja. Thank you, Ah. Mas Rizky. Makasih Bu. Sepatah dua patah kata dong Bu. Terima kasih sudah menularkan ilmunya, bermanfaat buat kita semua ya. Ya, alhamdulillah Bu kalau bermanfaat. Thank you, Mas Makasih. Rizky. Terima kasih Bu Herlina. Baik, terima kasih banyak Bapak Ibu yang telah menyempatkan hadir dalam sesi sharing hari ini. Dan kita juga akan berjumpa lagi dalam sesi-sesi sharing selanjutnya, karena bulan ini kita akan berat banget nih sesi sharingnya. Semoga kita bisa berjumpa lagi di next session. Baik, terima kasih Pak Said dan juga Bapak Ibu semuanya. Selamat beraktivitas kembali. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih ya. Semoga bermanfaat ya. Mbak Tiara, makasih ya. Pak, makasih Pak. Mbak. Bapak Ibu bisa